Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggota saya Dea, saya Afinia, saya Angeli, saya Vinka, dan saya Dia. Kami akan mempresentasikan mengenai kasus implikasi manajemen pemasaran. Yuk kita simak videonya. Yuk. Di sini kami akan menjelaskan tema mengenai implikasi manajemen pemasaran. Apa sih yang disebut dengan implikasi manajemen pemasaran itu? Aplikasi manajemen pemasaran merupakan alat analisis perencanaan, penerapan, dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan target pasar sasaran dengan maksud untuk mencapai tujuan utama perusahaan, yaitu untuk memperoleh suatu laba. Nah, di dalam implikasi manajemen pemasaran dalam studi kelayakan bisnis itu ada beberapa subbab, yaitu yang pertama, segmentasi target posisi pasar. Yang kedua, sikap perilaku dan kepuasan konsumen. Yang ketiga, manajemen pemasaran. Dan yang keempat, yaitu implikasi pada studi kelayakan bisnis. Nah, nanti sub-sub implikasi manajemen pemasaran dalam studi kelayakan bisnis ini akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Dian Widiawati. Segmentasi target posisi pasar merupakan serangkaian metode untuk membagi pasar menjadi segmen-segmen miring berdasarkan konsumen yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau kondisi yang membutuhkan produk yang berbeda dari disonansi. Kemudian yang akan kita bahas yaitu sikap, perilaku, dan kepuasan konsumen. Sikap konsumen yaitu dalam membentuk suatu perilaku konsumen terdapat sikap yang digunakan untuk menilai efektivitas kegiatan pemasaran. Sikap adalah penilaian keseluruhan yang dapat membuat seseorang merespons secara konsisten terhadap objek atau alternatif pilihan yang diberikan. Kemudian perilaku konsumen. Perilaku konsumen bersifat dinamis, berupa perilaku yang ditunjukkan konsumen baik individu maupun kelompok ketika mencari, menilai, membeli, menggunakan dan menghasilkan produk, jasa, dan ide yang mereka inginkan untuk memenuhi kebutuhannya. Kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan konsumen dengan membandingkan apa yang diterima dan diharapkannya. Nilai kepuasan seorang terhadap produk dan jasa yang tinggi mampu menjadikan pelanggan tersebut menjadi pelanggan tetap. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan adalah mutu produk dan pelayanannya, kegiatan penjualan, pelayanan setelah penjualan, dan nilai-nilai perusahaan. Kemudian ada manajemen pemasaran, suatu usaha untuk merencanakan, mengimplementasikan yang terdiri dari kegiatan mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengkoordinir, serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Kemudian yang akan kita bahas yaitu implikasi studi kelayakan bisnis, yaitu aspek pemasaran di dalam studi kelayakan bisnis tergantung ukuran besar dan kecilnya suatu bisnis yang akan dikerjakan. Hasil studi kelayakan bisnis pada aspek pemasaran akan menghasilkan beberapa informasi berupa berikut, yaitu pertama, bagaimana segmentasi, target, dan posisi produk ditentukan. Kedua, bagaimana memilih strategi bersaing. Kemudian ketiga, bagaimana saat pemasaran menganalisis suatu program pemasaran. Kemudian keempat, mengestimasi penjualan yang dapat dicapai perusahaan. Kemudian terakhir yaitu 5. Mengestimasi market share yang dapat dipilih perusahaan. Kemudian akan membahas mengenai kasus implikasi studi kelayakan bisnis yang akan dibahas oleh Vinka. Toko Plastik Rika 88 adalah salah satu usaha yang bergerak dalam penjualan berbagai produk plastik. Pada masa ini, pentingnya penerapan strategi pemasaran yang efektif menjadi kunci untuk memastikan keberlangsungan usaha, terutama dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Toko Plastik Rika 88 menawarkan berbagai macam produk plastik seperti peralatan makan, wadah atau cup, dan produk plastik lainnya yang dibutuhkan oleh konsumen. Keberadaannya menonjol dengan menyediakan pilihan lengkap produk plastik, menunjukkan kemampuan diversifikasi yang baik dalam barang yang ditawarkan kepada konsumen. Dalam menghadapi persaingan yang ketat di pasar, Toko Plastik Rika 88 dihadapkan pada pertanyaan mengenai kelayakan bisnisnya dari perspektif pemasaran. Pemahaman mendalam terhadap aspek pemasaran yang telah diterapkan dalam usaha ini
menjadi esensial untuk mengukur kinerja dan menentukan langkah-langkah strategis yang tepat. Adanya pembahasan ini bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan bisnis toko plastik Rika 88 dari aspek pemasaran dengan memeriksa 7 aspek krusial, yaitu produk, harga, tempat, promosi, sumber daya manusia, bukti fisik, dan proses. Dengan menganalisis dan menilai aspek-aspek ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi atau langkah-langkah yang dapat diterapkan untuk meningkatkan performa pemasaran dan pertumbuhan usaha di masa mendatang. Selanjutnya, pembahasan mengenai 7 aspek krusial akan dibahas oleh Vinka. Ada 7 aspek pemasaran toko plastik Rika 88, yaitu sebagai berikut. Yang pertama mengenai produk. Produk adalah barang atau jasa yang dapat dijual untuk mendapatkan keuntungan. Dalam pemasaran produk, segala sesuatu yang dapat dijual di toko atau memenuhi keinginan atau kebutuhan apapun dipertimbangkan. Ada 2 jenis produk, yaitu barang dan jasa. Keduanya melayani kebutuhan masyarakat umum. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, maka perlu dilakukan peningkatan kualitas produk dan pemeliharaannya. Karena hal ini akan membuat pelanggan semakin percaya diri dalam membeli suatu barang tertentu. Produk pada toko plastik Rika menawarkan berbagai macam, seperti plastik makanan, cup, dan jenis lainnya. Mereka memiliki keunggulan dalam menyediakan pilihan lengkap produk plastik yang dibutuhkan oleh konsumen sekitar, mengidentifikasi diversifikasi yang baik dan barang yang ditawarkan. Selanjutnya mengenai harga. Harga adalah jumlah atau uang yang diberikan kepada pelanggan sebagai sarana untuk menegosiasikan rencana tertentu yang akan memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Sederhananya, harga adalah jumlah yang harus dibayar pelanggan untuk suatu barang tertentu. Penjual menentukan harga jual dan memperoleh keuntungan darinya. Sedangkan pelanggan memenuhi kebutuhannya dengan membayar penjual sebagai harga yang disepakati. Dalam menentukan harga, penjual juga menentukan nilai pasar wajar atas produknya. Penjual perlu memiliki strategi untuk menurunkan harga. Selain menjadi patokan, harga suatu produk juga harus bisa dinaikkan. Sebelum menetapkan harga, perlu dipertimbangkan faktor diam dan aktif yang mempengaruhi harga. Salah satu faktor yang tidak terpengaruh oleh perubahan harga produk adalah biaya yang dikenakan untuk menangani barang tersebut. Sedangkan faktor non-linearnya adalah harga produk. Salah satu faktor penting adalah kebijakan penetapan harga. Strategi yang diterapkan pada toko plastik Rika 88 adalah memberikan harga yang lebih rendah dibandingkan toko lainnya. Pemilik toko memilih untuk memperoleh keuntungan yang tipis untuk menarik lebih banyak pembeli. Fokus pada harga murah dapat menjadi daya tarik utama bagi konsumen, terutama di tengah persaingan di pasar. 3. Mengenai tempat. Menurut swasta, lokasi adalah tempat dilakukan suatu usaha atau kegiatan usaha. Kotler atau Armstrong mendefinisikan lokasi sebagai tempat bertemunya orang-orang berkumpul untuk berdiskusi, merencanakan, atau menyempurnakan strategi terkait lokasi saat ini. Tak hanya itu, lokasi ini menjadi bisnis yang sangat menghambat keinginan pelanggan untuk berkunjung dan bertransaksi. Pemilihan lokasi usaha yang strategis dan tepat merupakan hal yang krusial dalam menentukan keberhasilan suatu usaha di masa depan. Sebab lokasi berdampak pada strategi memaksimalkan keuntungan dan penjualan produk. Ketika bisnis berlokasi di lokasi yang dipilih secara strategis, pelanggan cenderung memilih lokasi bisnis dan distribusi produk tertentu, sehingga akan berdampak buruk pada penjualan yang terus meningkat, beserta manfaat yang diterima. Lokasi toko plastik Rika 88 berada di lokasi yang strategis, berada di tepi jalan raya yang banyak dilalui pengendara dan dekat dengan pemukiman masyarakat, merupakan keunggulan tempat. Dekatnya toko dengan tempat-tempat berjualan makanan dan sembako juga menjadi nilai tambah karena potensi pelanggan yang lebih besar. Selanjutnya 4. Mengenai promosi. Promosi adalah alat yang digunakan untuk mempengaruhi dan memotivasi pelanggan agar membeli barang terbaru
perusahaan, sehingga meningkatkan jumlah uang yang dihasilkan. Media dapat digunakan antara lain media sosial, media internet, media perjalanan, dan diam-diam di dalam tempat usaha. Selain itu, personal sales dilakukan untuk meningkatkan penjualan. Toko ini tidak mencantumkan strategi promosi khusus atau strategi promosi yang ditargetkan. Taktik utamanya adalah menawarkan harga murah untuk memikat pelanggan. Meskipun demikian, mereka tetap dapat meningkatkan penjualan dengan menerapkan promosi yang ditargetkan, seperti kampanye penjualan atau penawaran khusus pada waktu-waktu tertentu. Selanjutnya, kelima, mengenai SDM atau sumber daya manusia, yaitu ras manusia atau masyarakat, mengacu pada semua individu atau kelompok yang terlibat dalam proses penyediaan layanan kepada pelanggan dan mempengaruhi persepsi pelanggan tersebut, seperti perwakilan layanan pelanggan, dan pelanggan lain yang terhubung dengan layanan tersebut. Pegawai yang bekerja dengan baik juga akan memberikan kesan yang baik terhadap perusahaan. Karyawan yang dilatih dengan baik sesuai dengan kebutuhan bisnis. Pada toko plastik Rika 88 hanya memiliki satu karyawan, fokus pada pelayanan yang ramah, efisien, dan dari karyawan tunggal ini akan menjadi kunci dalam mempertahankan pelanggan yang ada. Selanjutnya, mengenai bukti fisik. Menurut Setam dan Bittner yang dikutip oleh Rati Huriati, yang dimaksud dengan bukti fisik adalah sebagai berikut. Bukti fisik atau bukti ilmiah ini merupakan suatu hal yang benar-benar mempengaruhi kesediaan konsumen untuk membeli dan menggunakan produk yang ditawarkan. Beberapa unsur yang membentuk suatu landscape fisik antara lain, namun tidak terbatas pada struktur fisik, signet, label, toko, rambu peringatan, dan barang-barang lainnya yang disertai dengan layanan seperti label, tiket, sampul, dan sebagainya. Berdasarkan pembahasan ini, hal ini ada kaitannya dengan kualitas produk plastik yang ditawarkan. Mereka dapat memperkuat tekad mereka dengan memastikan bahwa produk yang mereka jual mempunyai kualitas yang dapat diterima dan menarik bagi pelanggan. Kemudian, karena adanya spanduk, strategi pembangunannya cukup sederhana dan tampilan sajian sangat menarik. Selanjutnya, terakhir mengenai proses. Menurut Carol Knorr yang dikutip di Bygraph, inovasilah yang mendorong proses bisnis. Inovasi ini didukung oleh berbagai faktor baik yang datang baik dari dalam maupun luar kelompok, seperti pendidikan, psikologi, organisasi, masyarakat umum, dan lingkungan. Menggabungkan faktor-faktor ini menghasilkan locus of control, kreativitas, orisinalitas, implementasi, dan ketekunan yang pada akhirnya tumbuh menjadi bisnis yang signifikan. Menurut teori internal, faktor individu seperti moralitas, keberuntungan, toleransi, dan pengembangan diri mempengaruhi seberapa banyak seseorang dapat belajar. Sebaliknya, faktor lingkungan yang berdampak negatif terhadap model meliputi aktivitas, waktu, dan arah. Oleh karena itu, proses yang didorong oleh inovasi bertujuan untuk meningkatkan populasi organisasi dan kehidupan keluarga. Pemilik toko plastik Rika 88 mendirikan usahanya dengan salah satu alasan, karena sudah melakukan analisis bahwa hasil terdapat peluang yang cukup besar untuk mendirikan toko plastik di lokasi tersebut. Pada toko plastik Rika 88, barang tentunya tidak diproduksi sendiri, namun pemilik toko memperoleh produk langsung dari pabrik, sedangkan proses transaksi hanya dilakukan di toko, tidak melalui cara lain seperti transaksi online. Ini membatasi akses pelanggan yang mungkin lebih suka berbelanja secara online. Toko dapat mempertimbangkan kehadiran transaksi berbelanja online untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Selanjutnya, pembahasan mengenai kesimpulan dan saran akan dilanjutkan oleh Afrinia. Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas, dapat ditarik kesimpulan toko ini memiliki banyak keunggulan, seperti lokasi strategis dan strategi harga yang menarik.
Namun, adopsi teknologi dengan memperluas transaksi secara online dan mungkin meningkatkan variasi promosi bisa menjadi langkah strategis untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing. Maka, dapat disimpulkan bahwa dari segi pemasaran, toko plastik Rika 88 menunjukkan potensi dengan berbagai keunggulan yang dimilikinya dan dikatakan layak untuk terus dijalankan. Namun, untuk menjaga keberlangsungan usaha dan meningkatkan pertumbuhan, ada beberapa area yang bisa ditingkatkan, seperti adopsi teknologi dan strategi promosi yang lebih variatif. Dengan perbaikan-perbaikan tersebut, usaha ini memiliki potensi yang baik untuk tetap berkembang di pasar yang semakin kompetitif. Adapun saran dari kelompok kami untuk toko plastik Rika 88, yaitu yang pertama ada diversifikasi produk dan evaluasi strategi harga. 2. Tingkatkan promosi dan pertimbangkan penjualan online. 3. Kembangkan karyawan untuk pelayanan yang lebih baik. 4. Perhatikan kualitas produk dan inovasi dalam transaksi. Dan yang kelima, evaluasi terus lokasi dan potensi ekspansi. Dengan mengimplementasikan rekomendasi ini, diharapkan toko plastik Rika 88 dapat meningkatkan performa pemasaran, memperluas pasar, dan mempertahankan posisi kompetitifnya di pasar yang dinamis. Sekian pembahasan dari kelompok 2. Kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.